warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang saya akan sedikit menjelaskan etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Studi kasusnya di DPW LDII Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadinya penelitian ini itu menggunakan DPW LDII Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai studi kasusnya untuk menyoroti nilai etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam proses pembentukan lembaga dakwah. Kemampuan pemimpin dalam membimbing dan dedikasi anggotanya sangat penting bagi keberhasilan organisasi dakwah yang memainkan peran penting dalam menyebarkan prinsip-prinsip Islam ke seluruh masyarakat. Etos kerja seseorang diartikan sebagai keyakinan, konsep, dan sikap baik yang dianutnya saat melakukan pekerjaannya. Disiplin, akuntabilitas, integritas, dan inisiatif adalah bagian dari budaya ini. Etos kerja yang kuat merupakan cerminan betapa berkomitmennya anggota lembaga misionaris terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Budaya ini itu mendorong penyelesaian pekerjaan dengan semangat dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan membuahkan hasil. Kemudian, kapasitas seseorang pemimpin dalam menginspirasi, mendorong, dan menjadi teladan bagi para pengikutnya dikenal dengan sikap kepemimpinan, membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan jelas, dan memotivasi anggota tim merupakan komponen kepemimpinan yang efektif. Landasan untuk membangun kepercayaan dan membina lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan organisasi adalah sikap kepemimpinan yang kuat. Kali ini saya juga akan membahas prinsip-prinsip yang dibahas itu adalah yang pertama, disiplin. Disiplin etos kerja yang kuat memerlukan kedisiplinan yang ditunjukkan dengan akuntabilitas penuh atas pekerjaan dan kepatuhan terhadap aturan. Waktu dan dedikasi terhadap tugas ditekankan dalam surah Al-Asr. Yang kedua, akuntabilitas. Manusia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada dirinya sendiri dan orang lain. Kewajiban ini itu menunjukkan bahwa kerja adalah ibadah dan pengabdian sekaligus tugas. Yang ketiga, integritas. Etos kerja yang kuat menuntut konsistensi perkataan dan perbuatan. Ini tuh termasuk bersikap jujur, tulus, dan berkomitmen pada pekerjaan. Selanjutnya yang keempat itu ada inovasi. Agar relevan dan efektif, organisasi itu harus mampu mengkomunikasikan dan mengadaptasi inovasi di setiap tahapan dakwah. Implementasi di LDII itu dengan rutin membacakan Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan dalam pembinaan dan kehidupan sehari-hari anggotanya. LDII menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerja yang kuat. Pelafalan ini tuh adalah amalan yang dilakukan dengan sukarela oleh orang-orang yang merasa pantas. Itu tidak diperlukan. Tujuan utama pendekatan ini tuh adalah untuk menjamin bahwa generasi penerus memiliki pemahaman Islam yang menyeluruh sehingga mereka dapat menerapkan ajarannya dengan tepat. Di LDII juga konsep musyawarahnya itu menjadi inti kepemimpinan untuk menjamin perdamaian dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil dalam organisasi selalu merupakan hasil pembicaraan kolaboratif. Setelah berdiskusi, pemimpin organisasi mempunyai tanggung jawab untuk membuat keputusan akhir dan memastikan bahwa keputusan tersebut mewakili pendapat seluruh anggota. Mempertahankan penerapan etika kerja yang konsisten dan memastikan para pemimpin di semua tingkatan dapat menjadi teladan yang memotivasi hanyalah dua dari permasalahan internal yang ditangani LDII. Nah, selain itu juga hambatan dari luar seperti stigma sosial berdampak pada seberapa baik upaya dakwah mereka diterima oleh masyarakat umum. Dalam upaya mengatasi hal ini tuh, LDII berupaya meningkatkan reputasinya melalui inisiatif berbasis komunitas dan diskusi.
Namun LDII menawarkan prospek yang sangat baik melalui program studi metodologis yang berfokus pada perolehan pemahaman menyeluruh terhadap hadis dan Al-Quran. Nah, strategi ini tuh juga dapat menarik generasi muda dan menciptakan masyarakat yang lebih memahami dan menganut prinsip-prinsip Islam. Untuk lebih memperluas jangkauan pesan mereka, LDII juga menawarkan program multifaset yang mengatasi permasalahan nasional, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Kesimpulannya, ini menekankan tuh bahwa keberhasilan lembaga dakwah itu tidak hanya bergantung pada program inovatif, tapi juga pada kualitas kepemimpinan dan etos kerja yang solid. LDII juga membuktikan bahwa melalui pengajian mendalam dan kepemimpinan kolektif, mereka dapat mengembangkan dakwah yang berkelanjutan meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Penerapan etos kerja dan sikap pemimpinan yang baik itu menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan efektivitas dalam dakwah dalam masyarakat. Kesimpulannya juga ini menyoroti bahwa kepemimpinan yang efektif dan etos kerja yang kuat sama pentingnya dan keberhasilan lembaga dakwah. Seperti halnya inisiatif kreatif, LDI itu juga menunjukkan bahwa mereka tuh dapat menciptakan dakwah yang langgeng melalui penelitian menyeluruh dan kepemimpinan kelompok. Meski banyak kendala yang kita hadapi, rahasia untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas dakwah di masyarakat itu adalah dengan menerapkan etos kerja dan pola pikir kepemimpinan yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.